Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Murai Batu Ring Anum MBF. Di sini saya akan membagikan tips cara tepat dan mudah ya membedakan burung murai jantan dan burung murai betina. Di sini saya akan langsung dudukin saja supaya Anda itu lebih cepat paham dan mudah ya. Kemudian di sini saya akan membahas pula cara perawatan untuk burung trotolan burung murai muda atau pastol supaya sehat, gemuk dan fighter terjaga sampai dewasa ya. Sama seperti di link-link sebelumnya, cuma di sini saya akan lebih memperpadat atau mempersingkat ya. Mempersingkat supaya Anda lebih mudah paham dari jenis kelamin dan kemudian perawatan yang tepat dan benarnya itu seperti apa ya. Biasanya umumnya di para peternak itu mereka itu menjual burung murai itu ketika dia itu sudah usia 1 bulan lebih ya. Di usia seperti itu biasanya burung murai muda sudah bisa makan ya. Sudah bisa makan dan sudah mudah untuk dibedakan mana jenis kelamin jantan dan jenis kelamin betina. Di sini saya akan membedakan jenis kelamin jantan ya sebagai ciri khususnya supaya Anda akan lebih cepat mudah memahami. Untuk burung murai jantan ya, pertama paruhnya itu dia itu lebih hitam ya, lebih cenderung hitam. Ini karena burungnya juga. Biasanya untuk burung murai jantan itu dia paruh itu lebih hitam ya, atas bawah itu lebih hitam. Kemudian di area kumis dekat lubang hidung ya, Anda itu harus jeli ya. Dia itu biasanya lebat ya dan tidak terlihat kulit permukaannya. Kulit permukaannya ya, lebat dan tidak terlihat kulit permukaannya. Warna batikan itu tidak jadi patokan ya. Misalkan warna batikannya itu dia emasnya lebih terang. Kadang ada yang splitnya memang dia itu batiknya itu tidak begitu terang ya, atau yang trotolannya sama sekali tidak memiliki batik, sedikit sekali ya batiknya. Biasanya burung-burung seperti ini dia itu sulit untuk membedakan mana jenis kelamin jantan dan jenis kelamin betina. Tetapi dari dua patokan itu, dari pertama paruh ya, paruh atas bawah hitam, kemudian kumis lebat ya, kumisnya itu dia itu sampai full penuh dan tidak terlihat permukaan dasarnya. Jika burung itu satu sangkar nanti sangat terlihat ya, sangat jelas, oh ini jantan, oh ini betina. Dan kemudian jika jantan Anda bisa lihat ya, kaki dari burung jantan itu biasanya dia itu lebih tebal ya, lebih tebal dan jarinya pun panjang-panjang. Itu untuk jenis burung murai jantannya. Dan biasanya ada yang berbatik yang terang ya, batiknya itu dia itu menyala ya, berwarna kemerahan atau keemasan. Tetapi ada pula yang betina yang berwarna merah ya, biasanya betina berwarna merah, alisnya juga dia banyak, tetapi dia betina ketika sudah jadi dewasa ya. Di sini saya tidak akan membahas spesifikasi kenapa burung murai ini warnanya merah terus kok jadinya betina ya, batikannya bagus. Di situ saya tidak akan membahas ya. Jadi saya hanya membahas ciri khusus spesifikasinya saja. Jadi jantan itu pertama patokannya dia itu harus paruhnya hitam ya, full hitam, kemudian kumisnya lebat, kemudian kakinya itu besar tulangnya ya, dan kemudian jarinya itu panjang-panjang. Itu sudah positif jantan. Biasanya dari ketrekan pun dia berbeda ya. Kalau jantan itu dia itu lebih
lebih tebal ya. Dan ketika dilolohin pun dia lebih ngebas ya. Ketika dilolohin masih lolohan. Ketika betina yang diloloh itu dia suaranya lebih cenderung nyaring ya, nyaring dan berisik, kencang ya. Nyaring dan kencang itu biasanya betina, tetapi kalau jantan itu biasanya ngebas atau tebal ya. Dan kalau betina itu lebih cepat dewasa. Betina ya, cirinya betina itu lebih cepat dewasa, sedangkan jantan itu lambat dewasa ya, karena perbedaan size fisiknya itu biasanya sangat berbeda ya. Dan untuk pola perawatan ya, sudah paham ya untuk jenis kelamin. Untuk betina Anda bisa istilahnya bisa terka sendiri ya. Untuk betinanya, betina itu biasanya lebih pudar ya, paruh bawah, bagian bawah itu biasanya lebih pudar, kumis pun lebih tipis dan terlihat permukaan kulitnya ya. Kemudian kaki pun kecil, kakinya itu tulangnya itu dia kecil, kemudian jari-jarinya pun sangat kecil ya. Itu betina. Sudah kebalikan dari jantan saja. Kalau masalah ekor itu tidak termasuk, biasanya ada yang jantan dia ekornya pendek, kemudian ketika mutasi ekornya jadi panjang ada. Jadi ekor dan batikan pun sebenarnya tidak jadi patokan ya, tetapi yang jadi patokan itu paruh, kumis, dan kaki, kemudian ketrekannya. Itu biasanya jadi patokan. Kalau jantan itu ketrekannya tebal atau ngebas. Kemudian kita pindah ke perawatannya. Burung ini lahir sekitar 2 Juli, kalau 1 Juli 2 Juli lah, perkiraan sekitar segitu. Sekarang tanggal 20 Agustus. Juli, Agustus, tanggal 20 dah. Kurang lebih tanggal 20 lebih ya, 21, 22 mungkin 20. Ya, tanggal segitu. saya tidak menghafal tanggal ya. Jadi burung ini usianya belum genap 2 bulan ya, masih 1 bulan lebih, sekitar 20 harian ya. Tetapi burung ini size-nya itu sudah sangat besar ya. Jadi ketika burung ini terotol pun, burung ini tidak dipaksakan untuk mengkonsumsi pur ya. Burung ini tidak saya paksakan untuk mengkonsumsi pur. Kenapa? Karena saya mengejar fisiknya supaya lebih cepat terbentuk dan terisi. Sebenarnya dalam pola perawatan burung murai terotolan yang sudah pernah saya bagikan di link sebelumnya itu. Jadi ketika burung ini usianya masih sangat muda ya, ketika Anda membeli dari peternak, misalkan usianya itu masih 1 bulan up, itu Anda kejar fisiknya ya. Jangan Anda setting ya, Anda kejar fisiknya supaya besar. Nanti dengan sendirinya burung ini akan men-setting jangkrik ya. Dan ketika dia sudah men-setting jangkrik, berarti dia sudah mulai memasuki masa mode mutasi. Cirinya biasanya bulunya itu sudah mulai kusam dan banyak bulu berjatuhan. Dan ketika bulu berjatuhan, Anda bisa gunakan treatment yang paling mudah ya, atau perawatan yang paling mudahnya itu sebenarnya sangat-sangat mudah. Ketika burung ini sudah mulai memasuki masa mutasi ya, itu sangat mudah. Di sini saya jelaskan burung ini ya. Burung ini usianya tadi 1 bulan lebih 20 hari, dia itu tidak begitu dipur ya, jadi tidak dipaksakan dipur. Burung ini setelannya pagi 20, sore 20, dan ulat Hongkong pun sama 20-20. Anda bisa lihat ya, di kandangnya ini dia purnya itu sangat berantakan ya, tidak begitu dikonsumsi ya, hanya dicoket-coket saja. Kenapa saya gunakan kandang lakbet ya? Terus kandang lakbetnya pun bekas beranjangan ya, burung masteran. Di sini saya lebih menggunakan kandang lakbet ya untuk burung terotolan itu supaya mudah untuk masuk keramba. Karena apa? Karena kandangnya itu bulat. Kandangnya bulat, dan nanti ketika dia pindah ke kandang bulat yang besar, dia itu sudah terbiasa keluar masuk keramba.
Di sini saya ajarkan keramba ya, supaya burung ini lebih cepat teredam. Fungsinya itu, dan kandang lakbet fungsinya itu supaya lebih mudah untuk keluar masuk kandang keramba. Di sini pagi ini dia setelannya jangkrik 20 dan ulat Hongkong 20. Kemudian sore pun jangkriknya 20, uletnya 20. Nanti ketika dia sudah masuk masa mutasi ya, masa mutasi jika ada jangkrik yang sudah banyak dijatuh-jatuhin dan dia sudah mengurangi porsi jangkrik ya, porsi jangkrik. Nah, itu Anda bisa ambil setelan itu untuk selamanya ya, untuk setelah dia pastol itu bisa Anda gunakan. Dan ketika burung ini sudah memasuki masa mutasi ya, masa mutasi itu biasanya usianya kalau saya ya antara 2,5 bulan, 2 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Itu sudah mulai memasuki masa mutasi. Jadi burung-burung saya ketika mutasi itu dia umurnya itu udah sangat muda. Ada yang 5 bulan, 4,5 bulan, ada yang 6 bulan sudah pastol. Jadi burungnya itu sangat cepat ya. Karena apa? Karena saya cukupi kebutuhan untuk nutrisi burungnya. Di sini saya berikan cur jangkrik. Jangkrik itu dia itu fungsinya itu larinya ke daging, otot, tulang, dan bulu. Kemudian saya kasih ulat Hongkong itu dia larinya itu ke lemak dan pembentukan bulu ya. Kemudian kroto pun sama, dia fungsinya itu untuk tulang dan bulu. Tetapi kroto di sini saya tidak begitu menggunakan kroto ya, karena kroto itu kadang ada positifnya dan banyak juga negatifnya. Kenapa banyak positifnya dan juga banyak negatifnya? Istilahnya kalau positif itu bisa untuk mengisi daging dan menggacorkan burung jika kroto itu fresh ya, jika kroto itu bersih dan fresh. Tetapi jika kroto itu sudah basi ya, istilahnya sudah mengandung asamnya itu lebih banyak, maka burung itu justru maka akan apa ya, membuat suara burung itu menjadi lebih tipis ya, terus berefek pada pita suaranya atau kotak suaranya, dan juga mengganggu kesehatan burung. Burungnya sudah ingin masuk ya. Ini nah, kenapa saya gunakan kandang lakbet ya, ini supaya gampang masuk dan keluarnya itu supaya gampang. Nah tuh, jadi kroto itu lebih banyak negatifnya ya sebenarnya ya. Burungnya sudah masuk. Jadi kroto itu lebih banyak negatifnya. Kroto itu lebih banyak negatifnya karena ketika dia sudah berubah menjadi basi dan zat asamnya itu, istilahnya proteinnya itu sudah berubah menjadi asam ya, maka bisa menyebabkan burung itu sakit tetapi tidak terlihat ya, tidak terdeteksi. Berbeda dengan jangkrik atau ulat, walaupun mereka kadang beracun, istilahnya beracun ya. Misalkan jangkrik itu dia mengkonsumsi sisa-sisa apa sih namanya tuh, daun pisang ya, daun pisang yang kering. Misalkan di dalam daun pisang kering itu terdapat serangga juga ya, misalkan jenis ulat, kupu-kupu yang beracun kemudian termakan oleh jangkrik ya. Atau misalkan dari ulat pun sama, misalkan ulat itu tadinya mengkonsumsi sesuatu yang beracun, tetapi burung ini nanti dia itu akan mensepah ya, mengeluarkannya ya, istilahnya mengeluarkan sisa ampasnya itu kemudian membuangnya. Nah ini jadi racun itu istilahnya dia itu hanya menyerapnya sedikit ya, tidak banyak. Berbeda dengan kroto yang lebih ke cair ya. Ketika kroto itu cair, racunnya itu dia itu akan mudah sangat terserap. Berbeda dengan racun dari jangkrik dan ulat ya. Jika kroto itu bisa misalkan basi ya, basi itu istilahnya justru akan menghambat pertumbuhannya ya. Istilahnya dia itu sakit tetapi tidak terlihat, dan untuk jangka waktu yang panjang yang lama justru burung ini tidak akan
mau bunyi ya, karena dia itu mengalami seperti peradangan ya, tetapi tidak terlihat. Ya, Anda bisa berikan kroto 2 kali seminggu dengan kondisi fresh. Kemudian jika burung ini sudah memasuki masa mutasi ya, masa mutasi itu burung ini saya rubah pola perawatannya. Loh, kenapa dirubah Om? Ya, saya rubah kenapa? Karena biar burung ini lebih fokus untuk mutasi. Yang tadinya pagi sore misalkan 20-20 pagi sore. Nah, kemudian saya rubah. Jadi 1 kali pemberian pakan itu hanya pagi hari saja. Ketika burung ini sudah benar-benar memasuki masa mutasi bulu ya, masa mutasi burungnya itu sudah masuk. Ya, jadi saya beri pemberian pakan itu pola perawatannya hanya 1 kali saja, dan mandi pun 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu. Mandi tetap diberikan Om. Iya tetap, karena ketika burung ini mutasi, ada burung yang memang harus mandi ya, dan ada yang burung tidak mau mandi. Cirinya kita tinggal lihat saja. Ketika burung ini mau mandi, oh berarti dia mutasinya itu memang harus mandi. Ketika burung ini tidak mau mandi, berarti dia itu mutasi tetapi tidak mau mandi. Burung itu yang menentukan sendiri, insya Allah itu sesuai dengan pengalaman yang saya alami ya. Tetapi kebanyakan burung itu pasti mandi ya, karena ingin membersihkan bulunya dan kemudian mempercepat mutasi pada tubuhnya ya. Lihat, burungnya pun sedang asik menikmati matahari. Jadi kenapa diberikan pola perawatannya itu 1 kali saja, supaya burung ini lebih fokus ya, fokus untuk mutasi. Jadi dia itu tidak terganggu. Oh, jadi begitu Om. Ya benar begitu. Caranya itu yang paling simpel dan mudah. Ketika burungnya itu fighter Om, sulit mabung. Nah, sulit mabung pun bisa ditangani dan sangat mudah. Gimana Om caranya? Ya caranya Anda beri makan konsumsi jangkrik, dan ulatnya itu Anda beri makan dengan pola-pola asalnya dengan makanan-makanan yang bisa mengandung herbal ya. Bisa Anda berikan ulat Hongkongnya itu kunyit dan susu denkau bisa. Kemudian jangkriknya pun bisa Anda berikan pur, kunyit, dan istilahnya seperti dedaunan sayuran ya, sawi, bayam, kangkung itu bagus sama. Jadi nanti burung ini akan lebih cepat mutasi. Dan biarkan burung ini lebih banyak di full kerodong dan full master. Sebenarnya di pola perawatan sebelumnya itu saya sudah pernah membagikannya. Sebenarnya intinya sama saja, jika pola perawatannya ini 2 kali pemberian pakan pun sama. Tetapi jika Anda ingin lebih cepat ya, lebih cepat, itu bisa pemberiannya pakannya itu 1 kali saja. Kenapa 1 kali saja? Karena burung itu lebih fokus dan kemudian burung itu lebih memakan pur ya. Jadi ketika dia sudah memakan serangga di pagi hari, maka di sore hari dia itu akan memakan pur ya, mengkonsumsi pur, dan kemudian mengisi daging dan tulangnya itu melalui pur. Ya, demikian untuk pola perawatan dan cara mengetahui burung trotolan murai jantan dan betina ya. Sebenarnya sangat mudah jika Anda istilahnya membeli burung murai itu dalam 1 sangkar ya, 1 indukan, 1 anakan. Misalkan itu ada 3 biji atau 4 biji atau 2 biji, itu bisa Anda lihat ya. Dan untuk para pemula, semoga ini bermanfaat, semoga membantu Anda. Jika ada yang ingin Anda tanyakan atau Anda konsultasikan, bisa Anda inbox ya, inbox di FB saya, insya Allah saya bantu. Di FB saya di Anum MBF, insya Allah saya respon. Ya demikian, salam kicau mania pemula, salam lestari burung lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.